Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang aplikasi diferensial atau turunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan dibahas tentang masalah ekonomi yang memang sangat perlu dalam nanti kita melakukan suatu pekerjaan. Baik di sini dalam ekonomi ini, maka kamu sering mengenal ada yang disebut biaya total, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Nah, di sini akan dijelaskan dulu tentang pengertian-pengertian ini. Nanti kita akan dikasih contoh supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada yang disebut biaya variabel atau variable cost. Nah, apa ini biaya variabel? Biaya variabel itu adalah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi jenis barang yang besarnya tergantung pada banyaknya unit barang yang diproduksi. Artinya apa? Biaya variabel ini tergantung daripada jumlah barang yang kita produksi. Semakin besar jumlah produksi yang kita buat, maka biaya variabel ini semakin besar. Atau sebaliknya, semakin kecil barang yang kita buat, maka biaya variabel ini semakin mengecil. Ini yang disebut biaya variabel. Jadi dia tergantung daripada jumlah barang yang kita produksi. Jadi jika jumlah barang yang kita produksi X, maka variable cost itu sama dengan Fx. Ini tentang biaya variabel. Baik. Selanjutnya ada yang disebut biaya tetap atau fixed cost atau FC. Nah, biaya tetap ini adalah biaya produksi yang besarnya tetap, tidak tergantung kepada banyaknya barang yang diproduksi. Artinya apa? Biaya tetap ini adalah mau produksi banyak maupun sedikit, dia akan tetap. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan kita punya karyawan tetap dalam perusahaan, maka ada produksi, tidak ada produksi, karyawan harus digaji tetap. Ini salah satu contoh fixed cost atau biaya tetap. Nah, jadi fixed cost ini sama dengan K kecil di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut biaya total atau total cost atau TC atau Q besar. Nah, apa itu biaya total atau total cost? Itu adalah keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk memproduksi jenis barang, yaitu jumlah dari biaya variabel dengan biaya tetap. Jadi, total cost itu adalah akumulasi dari variable cost dan fixed cost. Jadi, biaya total itu dapat dinyatakan dengan persamaan di sini TC sama dengan VC plus FC atau total cost itu sama dengan variable cost ditambah fixed cost atau biaya total itu sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap atau simbolnya bisa berubah menjadi Q besar sama dengan VC tambah FC. Ini Q besar itu sama dengan total cost, ini variable cost, ini fixed cost. Atau bisa kita beri simbol sini Q besar total cost, Fx ini merupakan variable cost ditambah K kecil ini fixed cost. Jadi bisa seperti ini persamaannya. Ya, ini sama aja. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang disebut biaya marginal cost atau MC. Nah, marginal cost ini atau biaya marginal adalah tingkat perubahan biaya total yang diakibatkan perubahan produksi satu unit. Jadi satu unit berubah, itu akan mempengaruhi perubahan daripada biaya marginal. Nah, pengertian marginal ini, ini merupakan aplikasinya adalah turunan dari suatu fungsi. Jadi biaya marginal itu adalah turunan dari biaya total atau MC sama dengan key aksen. Jadi biaya marginal itu merupakan turunan pertama dari total cost atau key aksen. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut biaya rata-rata atau average total cost atau ATC atau Q kecil. Nah, biaya yang dipergunakan untuk memproduksi setiap unit barang. Jadi biaya rata-rata itu atau average total cost adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi setiap unit barang. Jadi jika biaya total adalah Q besar dan jumlah barang yang diproduksi X, maka Q sama dengan Q besar bagi X. Atau ini biaya rata-rata adalah biaya total dibagi
barang yang diproduksi. Q kecil sama dengan Q besar bagi X. Saya ulang, ini adalah biaya rata-rata Q kecil atau average total cost sama dengan total cost, biaya total dibagi barang yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi. Nah, persoalan yang timbul dalam biaya biasanya adalah meminimumkan biaya yang perhitungannya menggunakan konsep nilai maksimum dan minimum. Nah, kita memanfaatkan ini untuk mencari ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita kasih contoh misalkan di sini. Perhatikan baik-baik. Jika X adalah jumlah barang yang diproduksi, P adalah biaya per unit dengan P sama dengan 3X plus 8, dan biaya tetapnya sebesar 75, biaya dalam puluhan ribu rupiah. Tentukan fungsi biaya total, fungsi biaya marginal, fungsi biaya rata-rata, biaya rata-rata minimum. Oke, amati soal dulu. Di sini jika X adalah jumlah barang yang diproduksi, kita akan memproduksi barang sebanyak X. Sedangkan biaya per unitnya adalah P. Dengan P 3X plus 8. Dan biaya tetapnya ini, biaya tetap, ingat biaya tetap, fixed cost ini, ya. Biaya tetapnya 75 dalam puluhan ribu rupiah. Tentukan fungsi biaya total, fungsi biaya marginal, fungsi biaya rata-rata, dan biaya rata-rata minimum. Oke, pertama. Sekarang kita coba ini bahas tentang fungsi biaya total. Tadi kita lihat dari persamaan fixed cost itu kan X kali V kan? X kali P. P-nya berapa? 3X plus 18. Maka kita dapat persamaan bahwa variable cost sama dengan ini kali ini 3X kuadrat terus X kali 18, 18X. Inilah persamaan variable cost-nya. Dapat ya. Nah, selanjutnya untuk mencari biaya total, Q besar atau TC atau total cost ini kan, atau biaya total, sama dengan kan variable cost tambah fixed cost. Maka variable cost-nya tadi kita sudah dapat 3X kuadrat plus 18X dari sini. Ini variable cost. Ditambah fixed cost. Fixed cost tadi kan 75. Kita dapat persamaannya. Oke. Selanjutnya yang B. Nah, sedangkan tadi kita sudah dapat biaya total cost atau TC atau Q besar sama dengan 3X kuadrat per 18X plus 7. Nah, turunan pertamanya, kita dapatkan turunan pertama, tinggal kalikan 2 kali 3, 6, X-nya 2 kurang 1, tinggal pangkat 1 nggak ditulis, plus 18X kalau diturunkan ya 18. Kita dapat X aksennya yang jawaban B ini, X Q aksennya sama dengan 6X plus 18. Nah, yang C-nya itu kan biaya rata-rata. Maka kita dapatkan 3X kuadrat plus 18X plus total plus 75 atau aliasnya adalah total cost. Ini kan total cost atau Q besar. Dibagi jumlah barang yang diproduksi X. Ya, nah ini persamaannya yang C. Yang D, syarat Q minimum adalah Q aksen sama dengan 0. Dan Q 2 atau turun kedua harus lebih besar 0. Ini syarat minimum. Ingat pada waktu belajar kita maksimum minimum bahwa Q aksen sama dengan 0, syarat minimum Q aksen pertama, turunan pertama sama 0, turunan kedua harus lebih besar 2. Nah, karena kita coba, kita selesaikan. Ini kita selesaikan. Kalau ini kita bagi dengan X, kita coret ya, ini sama ini. Tinggal 3X. Ini kan pangkat 2, ini 2, ini kita coret. Tinggal 3X. 18X dibagi X dicoret. Tinggal 18. Nah, 75 dibagi X. Jadi ini penyederhanaannya ke sini. Setelah itu, kita lakukan turunan. Ya. Nah, kita lakukan turunan yang ini. Kita lihat ya, Q aksen. Q aksen di sini. Kita turunkan, maka ini kalau kita turunkan, hasilnya 3. Ini kalau kita turunkan, ini kita turunkan 0. Ini kita turunkan hasil ini. Maka Q aksen dapat 3 min 75 X pangkat min 2. Nah, ya.
Ini kalau kita turunkan lagi, turunan pertama ini, maka yang ini 0 turunannya, yang ini min turun ke sini, ini min 2 turun ke depan, kali 75, min 2, min 1, ingat turunan, maka kita dapat hasilkan turunan kedua, 150 X pangkat min 3. Atau turunan kedua sama dengan 150 dibagi X pangkat 3. Nah, syarat pertama tadi X aksen sama dengan 0. Maka di sini X sama 0. Maka 3 min 75X kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 25. Ya karena ini dipindah ke sini jadi plus, maka X kuadrat sama dengan 75. Ya, gitu. 25. 75 bagi 3 tadi. Nah, X sama dengan plus minus 5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, lanjutnya di sini kita lihat bahwa X sama dengan 5, masukkan di turunan kedua. Tadi X kan, karena X menyatakan jumlah barang yang memenuhi adalah positif 5, maka kita masukkan 150 dibagi 5 pangkat 3. Hasilnya lebih besar dari 0. Nah, maka Q kecil, biaya rata-rata 3X plus 18 plus 75 per X, kita masukkan hasilnya 48. Jadi biaya rata-rata minimum adalah 480.000. Itulah salah satu contoh aplikasi turunan diferensial dalam ekonomi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.